Hai, nama saya Dan dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mudah membuat situs web WordPress menggunakan Hostinger. Ini adalah panduan lengkap, langkah demi langkah, yang dirancang agar ramah bagi pemula dan sejelas mungkin. Kita yuk akan mulai dengan mendaftar di Hostinger dan mendapatkan harga terbaik untuk hosting WordPress Anda. Selanjutnya, saya akan membimbing Anda dalam mengatur domain dan menginstal WordPress. Kemudian, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web profesional yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah seluler. Anda akan belajar cara mudah menyesuaikan template-template ini menggunakan Elementor, pembuat halaman visual paling populer untuk WordPress. Semua yang kita gunakan dalam video ini gratis, kecuali untuk hosting di Hostinger. Namun jika Anda menggunakan tautan khusus di bagian bawah layar, Anda akan mendapatkan diskon eksklusif 10% untuk paket hosting Anda. Anda juga akan menemukan tautan yang sama jika Anda menggulir ke bagian atas deskripsi video. Ini adalah penawaran yang lebih baik daripada yang akan Anda temukan bahkan di beranda Hostinger. Mari kita pilih paket dan domain sekarang. Jadi untuk mendapatkan tambahan diskon 10% dan domain gratis, klik klaim penawaran. Di sini kita bisa melihat hosting dan paket-paket kita. Meskipun paket bisnis menawarkan beberapa keuntungan, Anda selalu bisa melakukan upgrade nanti. Dan semua yang saya tunjukkan di tutorial ini bisa Anda lakukan dengan paket premium. Gulir ke bawah dan klik pilih paket. Di layar ini, Anda bisa memilih periode hosting di sini. Memilih 48 bulan akan menghemat uang Anda paling banyak karena mengunci harga ini, tapi 12 bulan juga tetap merupakan penawaran yang bagus untuk memulai. Anda tetap mendapatkan domain gratis, bisa Anda lihat di sini, dan saya akan klik lanjutkan. Selanjutnya, daftar di Hostinger dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Setelah Anda mendaftar, masukkan alamat penagihan Anda, lalu informasi pembayaran Anda. Kemudian klik kirim pembayaran. Setelah Anda membayar, Anda akan masuk ke alur onboarding Hostinger. Untuk menghemat waktu dan melewati urutan onboarding untuk saat ini, klik logo Hostinger di bagian atas sini, dan itu akan membawa kita langsung ke dashboard Hostinger. Di dashboard Hostinger ini, Anda mungkin akan melihat promosi ini, atau mungkin juga tidak. Saya akan menutupnya dengan mengklik panah di sini. Di daftar tugas Anda bisa melihat bahwa Anda perlu memverifikasi email Anda. Silakan buka tab baru dan masuk ke kotak masuk email Anda. Cari email dari hosting dengan subjek verifikasi alamat email Anda. Buka email tersebut, lalu klik verifikasi email. Itu akan menyelesaikan langkah verifikasi dan membawa kita kembali ke dashboard. Jadi, silakan tutup kedua tab ini. Sekarang, setelah kita memverifikasi email, kita resmi selesai menyiapkan hosting. Selanjutnya, mari kita pilih domain gratis kita. Domain Anda adalah nama situs web Anda. Domain bisa apa saja yang Anda suka, asalkan masih tersedia. Klik klaim domain di sini. Idealnya, pilihlah nama yang singkat, mudah diingat, dan berakhiran .com. Domain yang masih tersedia. Saya akan memilih HWP Tutorial 5 seperti dalam hosting tutorial WordPress. Saya akan memilih .com. Lalu klik periksa ketersediaan. Ketika Anda menemukan sesuatu yang tersedia, klik claim domain. Di sini, Anda mungkin diminta memasukkan rincian kontak untuk mendaftarkan domain Anda. Dan setelah Anda melakukannya, penting untuk memverifikasi alamat email Anda. Baiklah, kita lakukan itu sekarang supaya kita tidak lupa. Buka kotak masuk email Anda sekali lagi, dan temukan email baru dengan baris subjek, verifikasi alamat email Anda untuk menggunakan domain Anda. Buka itu, lalu klik verifikasi email. Setelah email Anda terverifikasi, Anda bisa menutup tab ini. Dan juga kotak masuk email Anda. Sekarang kita sudah menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Klik tombol lanjutkan di sini untuk memulai. Selanjutnya, kita ingin membuat sebuah situs web dan jika diminta, klik lanjutkan pengaturan. Situs web Anda akan digunakan untuk Anda atau bisnis Anda. Klik berikutnya dan Anda ingin membuat sebuah situs web. Klik berikutnya lagi. Di sini, pilih bangun dengan WordPress, lalu di layar berikutnya, Anda akan membuat detail login untuk akun WordPress Anda. Ini adalah akun yang akan Anda gunakan untuk mengelola situs web Anda. Setelah Anda puas dengan kata sandi Anda, klik berikutnya. Di sini, saya akan memilih buat situs kosong. Jangan khawatir jika tampilan layar ini sedikit berbeda untuk Anda, atau jika Anda diminta memilih tema untuk melanjutkan. Nanti saya akan tunjukkan cara mengganti tema, jadi jika Anda tidak melihat opsi situs kosong, pilih saja tema default untuk saat ini. Di layar ini, kita ingin memilih domain yang baru saja kita daftarkan. Jadi saya akan memilih milik saya dari menu drop-down. Klik berikutnya.
Di sini Anda akan masuk ke halaman ikhtisar domain di dashboard Hostinger. Untuk melanjutkan, di bawah buat atau migrasi situs web Anda, klik mulai, lalu lanjutkan pengaturan, pastikan domain Anda dipilih lagi. Jika Hostinger membawa Anda kembali satu langkah, klik berikutnya. Dan kemudian Anda ingin memilih pusat data yang paling dekat dengan audiens Anda. Defaultnya biasanya baik-baik saja di sini, jadi saya akan menggulir ke bawah. Dan biarkan milikku apa adanya. Setelah itu dipilih, saya akan klik berikutnya. Dan kemudian Hostinger akan mulai menginstal WordPress. Ini biasanya hanya memakan waktu beberapa menit. Besar. Sekarang kita telah tiba di dashboard admin WordPress. Ini adalah back-end situs web Anda, tempat Anda akan datang ketika ingin melakukan perubahan, menerbitkan halaman, atau memasang sesuatu yang baru. Anda akan melihat bahwa kita mendarat di bagian Hostinger. Jadi, mari kita klik beranda dashboard. Sebelum kita mulai mendesain situs web Anda, mari kita bersihkan tile dan pesan-pesan ini agar dashboard admin WordPress Anda bebas dari kekacauan. Saya akan menutup banner sambutan ini, lalu saya akan membuka opsi layar. Di sini saya akan hapus centang semua opsi ini. Anda selalu bisa menambahkannya kembali nanti jika mau, dan di sini Anda bisa menutup opsi layar. Hal penting berikutnya yang harus kita lakukan adalah memasang tema kita. Tema akan memberikan struktur dasar pada situs web Anda dan memungkinkan Anda mengakses template situs web gratis menggunakan plugin. Tema juga mengatur warna, font, dan tata letak situs web Anda, dan kita akan memasang tema gratis yang populer bernama Astra. Dari dashboard Anda, di sebelah kiri, arahkan kursor ke tampilan lalu klik tema. Kemudian klik tambah tema. Jika Anda sudah lihat Astra di sini, Anda bisa klik di sini dan mencarinya. Lalu arahkan kursor ke Astra dan klik install. Setelah selesai menginstal, klik aktifkan. Ini adalah konfirmasi bahwa tema telah diaktifkan. Dan Anda bisa menutup ini. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan akses ke ratusan template situs web gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan plugin. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda. Plugin menambahkan fitur baru, seperti halnya aplikasi di ponsel Anda. Di sisi kiri, klik plugin, lalu naik ke tambah plugin. Di sini, cari plugin bernama Starter Templates. Ketika Anda melihat yang ini, Anda bisa klik install sekarang. Setelah selesai menginstal, klik aktifkan untuk membuka Starter Templates. Jika tidak terbuka secara otomatis, dari halaman plugin, gulir ke Starter Templates dan klik mulai. Jika Anda pertama kali masuk ke halaman ini, mulai dengan mengklik kembali. Karena kita ingin memastikan bahwa kita bisa memilih Elementor di sini sebagai pembuat halaman kita. Dan jika Anda tidak melihat Elementor tercantum di sini sebagai opsi, solusinya sangat mudah dan hanya memerlukan beberapa saat saja. Jika Anda tidak melihatnya, klik kembali, lalu klik keluar ke dashboard. Di sisi kiri, arahkan kursor ke pengaturan, lalu klik umum. Gulir ke bawah di pengaturan hingga ke bagian paling bawah, dan Anda akan melihat bagian yang diberi label Starter Templates. Jika opsi ini, yang disebut nonaktifkan template pembuat halaman Elementor, dicentang, maka silakan hapus centangnya agar terlihat seperti milik saya. Lalu pastikan untuk menyimpan perubahan. Setelah menyimpan, pergi ke plugin, gulir ke bawah ke Starter Templates, dan klik mulai lagi. Kemudian Anda bisa kembali satu halaman dan pilih Elementor untuk memastikan bahwa Anda menggunakan Elementor sebagai pembuat halaman Anda. Dan sekarang kita perlu memilih template kita. Template berbeda dengan tema yang sudah kita pilih sebelumnya saat menginstal Astra. Tema tersebut mengatur tampilan keseluruhan seluruh situs web, termasuk warna, font, dan tata letak untuk semua halaman. Namun template hanya mengatur tata letak satu halaman tertentu, seperti halaman beranda, halaman tentang, atau halaman kontak. Anda dapat menelusuri template berdasarkan kategori di sini, dan Anda akan melihat bahwa template berbayar ditandai sebagai premium. Namun ada banyak template gratis yang bisa digunakan untuk memulai, dan menggunakan template akan menghemat banyak waktu, serta membuat kita langsung mendapatkan tampilan profesional. Jika Anda mengklik salah satu template ini, Anda akan mendapatkan pratinjau seperti apa tampilannya, dan Anda bahkan bisa menavigasi halaman-halamannya di sini. Untuk kembali dan memilih yang lain, Anda cukup mengklik tanda X. Saya bahkan juga menggunakan template yang bernama Planet Earth ini, karena ini bagus untuk dipelajari. Elementor adalah pembuat halaman yang fleksibel untuk digunakan di berbagai industri. Setelah kita memilih template, Anda bisa mulai menyesuaikan situs web Anda dengan logo situs, dan Anda juga bisa mengganti pasangan font jika mau.
Di bawahnya, kita bisa bereksperimen dengan palet warna baru, tapi untuk saat ini saya akan tetap menggunakan pengaturan default dan kita bisa klik lanjutkan. Pada langkah pemilihan fitur ini, saya akan klik lewati langkah ini. Jika Anda melihat pesan batas memori tidak cukup, Anda juga bisa memilih untuk melewati dan melanjutkan di sini. Dan kemudian, pada layar ini, Anda sebenarnya tidak perlu mengisi informasi Anda di sini, tetapi Anda harus mencentang kotak ini untuk mengakui bahwa Anda akan menimpa pengaturan situs dan menambahkan konten baru. Setelah dicentang, klik kirim dan bangun situs web saya. Proses ini akan memakan waktu 1 atau 2 menit, tetapi setelah selesai, Anda bisa klik di sini untuk melihat situs web Anda. Jika kita menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat sisa beranda kita, dan kita bisa menavigasi ke halaman lain di bilah menu untuk melihat-lihat. Sebagai contoh, ini adalah halaman tentang kami, dan ini adalah halaman layanan. Mari kita lihat seperti apa tampilan halaman-halaman ini dari dalam dashboard WordPress kita. Pergi ke nama situs web kita di bilah admin WordPress. Lalu kita bisa klik kanan dan buka dashboard kita di tab baru. Untuk saat ini, saya akan menutup Elementor, template awal, dan kotak masuk email saya. Sekarang kembali ke dashboard yang baru saja kita buka. Dari dashboard, mari kita pergi ke menu halaman di sisi kiri. Dan di sini kita bisa melihat daftar halaman kita. Sekarang situs kita sudah dibangun, dan tema, plugin, serta template sudah diurus. Mari kita kustomisasi website kita menggunakan Elementor Page Builder. Itu Factory untuk slide ke Page Builder. Dari tampilan halaman ini, kita cukup klik edit dengan Elementor pada halaman yang ingin kita edit. Saya akan menekan command klik pada hyperlink ini untuk membuka halaman beranda di tab baru. Jadi itu cara pertama, tapi mari kita tutup dulu dan saya akan tunjukkan cara lainnya. Dari dalam menu halaman, mari kita pergi ke tautan kunjungi situs lagi, dan command klik ini untuk membukanya di tab baru. Dan setelah halaman beranda kita terbuka, kita bisa klik edit dengan Elementor di sini di bilah WP admin. Saya akan menutup halaman layanan kita yang tadi. Untuk mulai menyesuaikan, mari kita pahami dulu bagaimana struktur halaman-halaman di situs web kita. Setiap halaman di situs web kita dibangun menggunakan kontainer, dan di dalam kontainer-kontainer ini terdapat elemen-elemen. Saya akan menutup panel ini. Panel struktur mengambang di sebelah kanan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kontainer dan elemen kita diatur di halaman. Di halaman beranda kita memiliki 4 kontainer utama. Jika kita mengkliknya di dalam panel struktur, maka kontainer yang saya klik akan dipusatkan dan kontainer tersebut akan ditampilkan dengan garis tepi magenta seperti ini. Jika saya membuka kontainer utama ini, kita akan melihat satu lagi yang diberi garis tepi abu-abu di sini. Lalu di dalam kontainer ini kita bisa melihat ada 4 item. Sebuah spacer, 2 judul, dan kemudian sebuah tombol. Terkadang di menu panel struktur itu membantu, tapi jika Anda ingin membukanya kembali, tekan Command atau Control. Dan dimatikan menyalakan tidak mematikannya. Atau, jika saya menutup ini, lalu klik kanan pada elemen manapun, dan pilih struktur, itu juga akan membukanya kembali. Untuk memindahkan sebuah kontainer, kita bisa melihat garis tepi magenta ini jika kita mengarahkan kursor ke kontainer tersebut. Kita bisa mengambil pegangan kontainer, lalu memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sama seperti di aplikasi lain, jika kita ingin membatalkan pemindahan itu, kita bisa menekan Command Z. Saya akan menutup panel struktur. Untuk menambahkan kontainer baru, mari arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik icon plus untuk menambah yang baru. Mari klik plus sekali lagi di sini, dan untuk sekarang kita pilih Flexbox. Saya bisa menjelaskan perbedaan antara Flexbox dan Grid nanti. Saya akan memilih struktur 2 kolom ini, dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa elemen. Jadi jika kita pergi ke sini di sebelah kiri dan kita klik tambah elemen, itu akan membawa kita kembali ke widget kita. Dan saya bisa langsung menyeret judul baru ke sini. Saya juga bisa menambahkan paragraf baru dengan widget editor teks. Garis magenta itu menunjukkan di mana elemen akan dijatuhkan, dan kita juga bisa menambahkan tombol. Dan saat Anda menyeret elemen, Anda akan melihat garis magenta ini yang menunjukkan di mana widget akan ditempatkan. Misalnya, Anda bisa melihat bagaimana ini mengubah lokasi saat kita menyeret dan memindahkan tombol kita. Untuk menghapus elemen, kita bisa klik kanan dan pilih hapus. Saya bahkan menghapus teksnya. Jika Anda pilih sebuah elemen, lalu kita buka kembali panel struktur, kita bisa menghapus elemen itu dari sini. Dan kemudian kita juga akan melihat kontainer ini di panel struktur, kita bisa menghapusnya. Atau jika kita mengarahkan kursor ke seluruh kontainer ini, kita bisa klik X untuk menghapus seluruh kontainer.
Jika Anda pernah melakukan perubahan yang ingin dibatalkan, Elementor menyimpan riwayat tindakan yang bisa kita kembalikan. Untuk mengakses riwayat tersebut, klik logo Elementor di kiri atas, lalu pilih riwayat. Jika kita klik tindakan penghapusan kontainer, itu akan membatalkan penghapusan kontainer kita. Kemudian kita bisa kembali ke versi terbaru dengan memilih tindakan terbaru. Dan jika kita ingin melihat pratinjau halaman kita bisa menutup panel Elementor dengan pegangan di sini. Atau kita bisa klik ikon mata untuk melihat pratinjau perubahan. Lalu kita bisa menutup tab pratinjau perubahan dan membuka kembali panel Elementor kita. Kita bisa mengunjungi situs kita yang sebenarnya dengan mengklik panah drop-down ini dan memilih lihat halaman. Itu akan membawa kita ke situs kita yang sebenarnya, yang untuk saat ini masih di domain sementara ini, tapi mari kita tutup dan lanjutkan kustomisasi. Sekarang setelah kita memahami kontainer dan elemen, mari kita lihat cara menyesuaikan teks, karena ini akan menjadi elemen yang sering digunakan di situs web kita. Klik pada pratinjau judul kita, yang saat ini berjudul Earth, dan perhatikan bahwa itu akan membuka opsi Edit Heading. Di dalam opsi ini, kita melihat ada 3 tab, Konten, Gaya, dan Lanjutan. Di bawah tab Konten, kita bisa mengubah judul dari Earth menjadi WordPress. Kita juga bisa melakukannya langsung dengan mengklik dan mengedit pratinjau. Di bawah judul adalah tempat kita bisa menambahkan tautan jika diinginkan, dan kita juga punya opsi untuk mengubah tag HTML di sini. Sekarang, di bawah tab Gaya, kita memiliki lebih banyak opsi untuk mengontrol tampilan visual judul kita. Kita bisa menyelaraskannya ke kiri, kanan, rata, atau kembali ke tengah. Jika Anda membuka menu edit untuk tipografi, Anda akan menemukan banyak pengaturan font yang umum. Kita bisa mengubah ukuran font di sini, kita bisa mengubah ketebalan font misalnya semi-bold. Saat ini, judul ini telah diubah menjadi huruf kapital semua. Kita bisa mengubah gaya antara normal, miring, atau oblique. Saya akan tetap normal, dan kemudian kita juga memiliki dekorasi teks. Kita akan melihat tinggi baris, spasi huruf, dan spasi kata lebih dekat sebentar lagi. Namun jika kita menutup bagian tipografi ini, Anda dapat mengakses beberapa pengaturan yang jarang digunakan, seperti goresan teks, bayangan teks, dan mode campuran. Dari dalam tab Gaya. Dan terakhir, yang mungkin sering Anda gunakan teks warna. Jika Anda mengklik pemilih warna di sini, Anda akan mendapatkan akses ke warna kode hex. Jadi Anda bisa memilih warna apapun yang Anda inginkan dan melihat pratinjau perubahannya secara langsung. Atau, jika Anda menutup ini dan mengklik ikon globe, maka Anda akan mendapatkan akses ke semua warna yang merupakan bagian dari tema ini. Fitur ini sangat membantu untuk menjaga agar elemen-elemen Anda terlihat seolah-olah memang menyatu dengan semua hal lain di situs web Anda. Jadi kita bisa mengubah ini kembali ke tema brand alternatif. Di bawah hover, Anda dapat mengubah perilaku warna ini seolah-olah judul tersebut adalah sebuah tautan. Jika kita menggulir ke bawah ke elemen editor teks di bawah judul tentang kami dan kita kembali ke tab style, mari kita tinjau kembali pengaturan tipografi untuk melihat beberapa opsi spasi yang tersedia. Jika saya menggulir ke bawah, di sini Anda dapat melihat bagaimana tinggi baris, jarak antar huruf, dan jarak antar kata memengaruhi tampilan teks. Jika kita mengklik ikon panah melingkar di sini, gaya editor teks akan kembali ke pengaturan default. Di tab lanjutan, kita memiliki lebih banyak opsi untuk pengaturan spasi dan perataan, namun kita akan membahas ini nanti. Untuk saat ini, mari kita jelajahi tipe elemen lainnya. Kita bisa mengedit teks tombol seperti elemen teks biasa, tetapi kita juga bisa menyesuaikan tombol itu sendiri. Mari kita gulir ke atas ke tombol yang ada di bagian atas beranda kita. Mari kita hapus saja tombol ini dan mulai dari awal. Jadi jika kita klik kanan, kita bisa menghapusnya, lalu dari panel elemen, kita bisa seret dan jatuhkan tombol baru. Mari kita mulai mengedit tombol kita. Di tab konten, saya akan membiarkan tipenya tetap default. Tapi saya akan mengubah teksnya di sini, seperti yang sudah kita lakukan pada elemen teks lain, dan saya akan menulis, dapatkan WordPress. Dan kemudian, tombol umumnya membantu pengunjung kita untuk menavigasi antar halaman di situs web kita. Jadi di bagian tautan ini, saya ingin tombol ini membawa pengunjung ke halaman kontak kita. Jika Anda mulai mengetik kontak dan menghapus ini, halaman kontak kita akan muncul di sini dan kita bisa memilihnya. Sekarang Anda bisa melihat URL-nya sudah terisi di sini. Anda juga bisa menambahkan ikon di samping teks tombol Anda. Jadi kita bisa mengunggah ikon, atau jika Anda klik pada perpustakaan ikon, sudah ada beberapa dari font awesome yang bisa kita lihat. Jika kita klik pada perpustakaan font awesome brands dan mencari WordPress, ternyata ada beberapa pilihan. Jadi mari kita klik ini dan masukkan. Dan kembali ke sini kita bisa mengubah posisi ikonnya,
Dan kita bisa mengubah jarak antara icon dan teks jika kita mau. Saya rasa saya suka posisinya di sebelah kanan. Sekarang, di bawah bagian gaya, mari kita lakukan beberapa perubahan pada tampilan tombolnya. Pertama, saya akan memusatkan posisinya. Jika saya membuka pengaturan tipografi, saya bisa memilih font baru. Saya bisa memperbeisher ukurannya, menurut saya ukuran 25 sudah bagus. Dan saya bisa menebalkan teksnya, mungkin juga mengurangi jarak antar huruf sesuai keinginan saya. Dan jika saya menggulir ke atas dan menutup panel tipografi, saya suka warna teks tombol yang putih di sini, tapi kita bisa mengubah warna tombolnya sendiri. Kita bisa memilih warna hex, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, atau kita bisa memilih sesuatu dari tema kita, dan saya mungkin akan memilih aksen. Di bawah bayangan kotak, kita punya beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk membuat tombol kita lebih menonjol. Jika saya ingin tampilannya halus, kita bisa mengatur sebaran bayangannya agar hanya sedikit melewati tepi tombol kita. Kamu juga punya kontrol atas blur di sini, kan? Dan di bagian warna, kita bahkan bisa menurunkan opasitas bayangan tersebut. Jadi saya akan menutup pemilih warna dan opsi bayangan kotak. Radius border adalah cara untuk membulatkan sudut-sudut yang tajam. Jadi jika kamu mengaturnya ke tingkat ekstrim, kamu bisa membuat tombol yang sangat bulat di sini. Saya akan memilih sesuatu seperti 5 efek yang jauh lebih halus, dan nilai-nilai ini bisa dihubungkan atau dipisahkan dengan tombol di sini. Dan di bagian padding, kamu punya kontrol lebih lagi terhadap bentuk tombolnya. Mari kita pisahkan nilai-nilai ini dengan mengklik rantainya. Dan menurut saya, sesuatu seperti 15 piksel di atas dan bawah serta 25 di kanan dan kiri mungkin akan terlihat bagus. Terakhir, jika kita memilih hover di sini, kita punya kendali penuh atas bagaimana tampilan tombol saat dalam keadaan hover juga. Jadi mari kita aktifkan bayangan kotak. Jika kamu ingat, kita baru saja mencerahkan bayangan pada keadaan normal. Jadi nilai default untuk bayangan kotak dan status melayang akan membuat tombol menjadi lebih gelap. Mari kita coba itu. Kita juga bisa mengubah warna hover pada tombol. Jadi mari kita klik globe. Mari kita pilih aksen, lalu edit warnanya menjadi sedikit lebih gelap. Dengan begitu, saat kita mengarahkan kursor, warna aksen ini juga akan menjadi lebih gelap. Menurut saya ini sudah bagus, tapi kamu juga bisa mengubah durasi transisinya di sini jika ingin prosesnya lebih lama. Kamu bahkan bisa menambahkan animasi hover. Ada banyak pilihan animasi yang bisa dipilih. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengganti gambar elemen umum lainnya. Ada 2 jenis gambar. Di bagian atas halaman kita, ada gambar latar belakang yang memenuhi seluruh ruang kontainer ini. Lalu jika kita scroll ke bawah, gambar-gambar ini adalah elemen gambar. Pertama, mari kita ubah elemen gambar ini. Saat kita mengklik gambar, kita akan melihat 3 tab pengaturan yang sudah kita kenal. Di bawah konten, jika kita arahkan kursor ke gambar ini, kita bisa klik pilih gambar. Itu akan membawa kita ke perpustakaan media kita. Dari sini, kita bisa memilih salah satu gambar yang sudah termasuk dalam template kita. Gambar-gambar ini sudah digunakan di situs kita. Jika kita klik cari gambar, ini adalah gambar bebas hak cipta yang bisa kita gunakan. Atau kita bisa kembali ke unggah, dan kita bisa mengunggah gambar milik kita sendiri. Saya akan memilih sebuah file, lalu mengunggahnya agar masuk ke perpustakaan media saya. Lalu saya akan klik pilih dan menambahkannya ke situs saya. Saya kemudian bisa mengulangi proses itu untuk mengisi gambar placeholder lainnya di wadah ini di situs saya. Jika kita klik salah satu gambar yang baru saja kita unggah, kita bisa pergi ke tab gaya di atas sini dan kita bisa mengubah tampilannya. Jadi bisa mengubah ukurannya dengan penyesuaian lebar dan tinggi. Mungkin saya akan membuatnya 90% di sini. Kita bisa menambahkan beberapa sudut yang lebih membulat. Menurut saya angka 10 terlihat bagus. Dan kita bisa mengaktifkan bayangan kotak yang halus, seperti yang kita lakukan pada tombol kita. Anda bisa menyesuaikan penggeser atau memasukkan nilai secara langsung. Setelah mencoba-coba, menurut saya sesuatu seperti ini terlihat bagus. Dan karena saya ingin gambar-gambar ini terlihat konsisten di dalam wadah ini, saya akan meluangkan waktu untuk membuat perubahan yang sama pada 2 gambar lainnya. Sama seperti elemen gambar ini, kita juga memiliki kontrol atas cara kerja latar belakang wadah. Jadi saya sudah menggulir ke bagian atas halaman. Mari kita pilih wadah ini dengan mengklik pegangan wadahnya. Dan di bawah tab gaya, tipe latar belakang diatur ke klasik. Jadi kita bisa membuatnya hanya berupa warna sederhana, tapi mari kita ganti gambarnya dengan mengklik gambar dan memilih yang baru. Saya akan mengunggah sesuatu di sini lagi dan memilih sebuah file.
Pilih lagi setelah gambar itu terunggah. Dan setelah itu diganti, kita bisa menggulir ke bawah untuk melihat beberapa pengaturan penting di sini. Posisi sangat penting, terutama dalam kasus seperti ini. Secara default, gambar akan diposisikan di tengah-tengah, tapi saya ingin ada sedikit ruang di sini antara elemen-elemen ini dan pegunungan di latar belakang gambar saya. Ini memang agak sulit divisualisasikan, tapi saya tahu rasio aspek gambar saya lebih tinggi daripada wadah ini. Jadi jika saya mengubah posisinya ke atas tengah, saya mendapatkan sedikit lebih banyak ruang yang saya inginkan di sekitar elemen-elemen ini. Saya lebih suka attachment yang diatur ke scroll. Jika kita menggulir halaman web kita bisa melihat bahwa gambarnya terlihat seperti dipasangkan. Dengan elemen-elemen lain yang kita miliki di depannya di sini, jika kita mengubah ini menjadi fix, gambar akan tetap di tempat saat kita menggulir, dan wadahnya berfungsi hampir seperti jendela bergerak untuk melihat gambar yang dipasangkan di belakang yang tetap diam. Mengatur ukuran tampilan ke cover biasanya adalah pilihan terbaik, tapi jika saya mengaturnya ke konten terkadang, melakukan ini membantu untuk memahami seperti apa rasio aspek Anda. Saya akan mengubah attachment kembali ke scroll dan tetap menggunakan cover untuk ukuran tampilan. Background overlay adalah pengaturan berguna lainnya yang kita miliki di sini, dan saya suka menggunakannya untuk mencerahkan atau menggelapkan gambar latar belakang saya. Jadi jika kita ke sini dan memilih hitam sebagai warna latar belakang, lalu kita atur opasitasnya menggunakan slider, kita bisa mendapatkan tampilan apapun yang kita inginkan. Namun, untuk situs web ini, saya rasa lebih baik menggunakan putih. Dan menyesuaikan opasitas akan membantu kita meningkatkan kontras, dan ini terlihat sedikit lebih baik menurut saya. Elemen seperti judul-judul ini dan tombolnya jadi lebih menonjol. Jika kita kembali ke bagian background, ada tipe latar belakang lain selain klasik yang mendukung gambar. Gradient memungkinkan kita memilih dua warna dan menyesuaikan tampilan menggunakan penggeser lokasi untuk setiap warna dan penggeser sudut. Kita bisa melihatnya di sini. Mari pilih warna di sini. Dan Anda dapat melihat bagaimana warna pertama berinteraksi dengan warna kedua. Dan kita dapat menggunakan lokasi warna pertama dan warna kedua, beserta sudutnya untuk menciptakan tampilan ini. Anda juga dapat menambahkan latar belakang video, menggunakan video YouTube apapun yang Anda unggah. Untuk keperluan demonstrasi, saya telah menemukan sebuah video tentang pegunungan, jadi saya akan menempelkan tautan ini di sini. Saya sudah mengetahui stempel waktu dan detik yang saya cari sebelumnya, jadi saya akan memasukkannya di sini. Kemudian ketika saya menempelkan tautan saya, video akan langsung menuju ke bagian yang telah saya pilih, sesuai dengan stempel waktu tersebut. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan latar belakang video, gambar cadangan latar belakang ini sangat penting. Ini untuk berjaga-jaga jika videonya tidak dapat dimuat. Selain itu, dalam kasus ini, kita mungkin ingin meningkatkan opasitas lapisan putih di sini karena kontrasnya kurang baik. Jika saya mendekatkannya ke angka 50, kita bisa melihat kata-kata di judul dan tombol jauh lebih jelas. Terakhir, jika kita menggulir ke atas, kita bisa mengubah tipe latar belakang ini menjadi slideshow. Di sini, Anda bisa memilih beberapa gambar untuk menambahkan galeri. Saya akan memilih beberapa yang sudah ada di sini, lalu membuat galeri baru, lalu sisipkan. Saya akan menutup peringatan ini untuk keperluan demonstrasi, tapi kita bisa membiarkan ini berjalan dalam loop tak terbatas. Agar lebih jelas, saat demonstrasi, kita bisa memperpendek durasinya di sini supaya gambar-gambar ini berganti lebih cepat. Kita juga bisa menyesuaikan efek transisi dan durasinya jika Anda mau. Namun untuk saat ini, saya lebih menyukai yang klasik, jenis latar belakang, jadi kita akan tetap gunakan ini. Sekarang, setelah kita melihat cara mengedit semua jenis elemen utama kita, mari pelajari cara mengontrol jarak di antara elemen-elemen tersebut. Untuk memulai, mari kita pergi ke menu tarik turun halaman di bilah atas, lalu kita dapat memilih halaman tentang kita. Klik simpan, tes keluar jika diminta. Margin dan padding adalah dua alat yang kita miliki untuk mengontrol spasi. Mari kita gulir ke bawah di halaman tentang kita, sampai kita sampai ke kontainer ini, dan kita akan melihat cara kerjanya. Mari klik pegangan di sini, lalu buka tab lanjutan. Dan di sini Anda bisa melihat kontrol untuk margin dan padding. Dan jika keduanya mengatur spasi, apa perbedaan antara margin dan padding? Melihat ilustrasi ini, jika Anda membayangkan bahwa setiap elemen konten kita memiliki sebuah batas, maka padding adalah jarak di dalam antara batas konten kita, dan margin adalah jarak di luar atau di sekitar batas tersebut. Jadi jika kita melihat contoh kita di sini, kita sudah memiliki padding atas dan bawah. Jika saya atur padding atas ini menjadi 0, lalu tahan tombol panah untuk meningkatkannya.
Secara real time, Anda bisa melihat apa yang terjadi di sini. Jika kita mencoba hal serupa dengan margin dan saya menahan tombol panah ini, Anda bisa melihat bahwa jaraknya bertambah, tetapi tidak di area gambar. Saya bisa mengatur ini kembali ke 0, dan Anda juga bisa melepaskan tautan antar sisi, sehingga kita bisa menambah margin hanya di bagian atas, bukan di semua sisi. Seringkali, menambah padding atau margin mungkin terlihat sama. Itu karena tidak ada batas yang terlihat. Jadi, mari kita ambil tombol kita sebagai contoh. Saya akan mengkliknya, dan saya akan melepaskan tautan nilai padding kita. Jika kita menambah margin di atas atau menambah padding di atas, tombol kita tetap bergerak ke arah yang sama. Dan tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok ketika kita mengubah salah satunya. Saya akan mengatur ini kembali dan ada cara lain untuk menambah jarak. Dan itu dengan widget spacer. Jadi mari kita klik tambah elemen di sini di bagian atas. Mari kita temukan spacer di sini dan saya akan menyeretnya ke atas tombol kita. Saat kita memilih spacer, slider ini akan muncul dan ini hanyalah cara lain untuk menambah ruang. Saya akan menghapus ini untuk saat ini. Ada satu cara terakhir untuk mengatur jarak. Dan jika kita pergi ke bagian paling atas halaman kita, lalu klik pada handle kontainer kita, di tab tata letak, Anda akan melihat slider tinggi minimum ini. Saat ini ditetapkan pada 600, tetapi menyesuaikan penggeser akan menambah atau menghapus spasi dengan mudah dari atas dan bawah bagian ini. Kami akan pertahankan pada angka 600 untuk saat ini. Jadi sekarang kita tahu cara memberi jarak pada elemen-elemen di dalam kontainer, tetapi bagaimana kita mengendalikan tata letaknya dari dalam kontainer? Untuk menunjukkan cara kami melakukannya, mari buat ulang tata letak 3 kolom dari beranda kami di halaman tentang kami di sini. Untuk mengingatkan diri kita sendiri seperti apa bentuknya, mari klik tanda panah ini. Dan kemudian lihat halaman. Mari kita pulang dan gulir ke bawah, dan tata letak 3 kolom inilah yang ingin kita buat ulang. Kembali ke halaman tentang kita, di bawah wadah 1 kolom ini, dan di atas tata letak 2 kolom ini, mari klik tanda plus, lalu plus lagi. Dan kita memiliki pilihan antara Flexbox dan Grid. Tata letak Grid lebih rumit. Mereka memungkinkan tata letak 2 dimensi, paling baik digunakan untuk daftar produk, galeri, dan desain yang rumit. Namun kami akan memilih Flexbox di sini. Flexbox paling cocok untuk tata letak baris atau kolom yang sederhana dan tampilannya tetap bagus di berbagai ukuran layar. Mari kita pilih struktur sederhana yang pertama dan itu akan membuat wadah pertama kita. Di bawah tab tata letak dari wadah ini, pastikan bahwa lebar penuh dipilih di bawah lebar konten. Lalu, mari tambahkan wadah lain ke dalam wadah asli ini dengan mengklik tambah elemen dan menyeret wadah ke dalamnya. Ini akan menjadi yang pertama dari 3, jadi kita perlu mengubah ukurannya agar pas. Pastikan bahwa lebar konten diatur ke lebar penuh. Mari kita ubah nilai lebarnya menjadi 33,33. Sekarang kita sudah punya yang pertama, kita bisa menduplikasinya untuk menghemat waktu. Jadi, mari klik kanan, lalu duplikat di sini. Atau, kita bisa menggunakan Command D di Mac atau Control D di Windows untuk melakukan hal yang sama. Dan seperti yang Anda lihat, kontainer kita telah diatur secara vertikal. Untuk mengubahnya menjadi tata letak kolom yang kita inginkan, mari klik pegangan kontainer utama, lalu ubah arahnya di sini menjadi baris horizontal. Jika kita mengatur justifikasi konten ke tengah, kita bisa memastikan semuanya berada di tengah. Dengan 3 kolom kita yang sekarang sudah siap, kita bisa lanjut menambahkan beberapa konten. Saya akan klik tambah elemen di bagian atas, dan saya akan menyeret sebuah gambar ke kolom pertama ini. Lalu saya akan menambahkan judul di bawah gambar, dan kemudian saya akan menambahkan editor teks di bawahnya. Biasanya Guriandala ingin menambahkan konten yang berbeda pada 3 elemen ini dibandingkan dengan apa yang sudah kita miliki di bagian lain situs kita. Tapi karena kita sedang mencoba meniru beranda kita, saya akan menambahkan konten yang sesuai. Dan sekarang ini sudah sesuai dengan konten dari beranda kita. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa gaya judul ini tidak persis sama dengan gaya judul yang ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuka pengaturan untuk judul ini. Kita bisa masuk ke bagian Style, Typography, dan kita bisa mengubah judul ini menjadi huruf kapital semua. Atau, jika kita mengklik pada judul ini, lalu klik kanan dan memilih opsi salin, kita bisa pergi ke judul baru yang telah kita buat, klik kanan lagi, lalu tempel gaya. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah menyalin serta menerapkan gaya dari judul yang lama ke judul yang baru.
Selanjutnya, jika kita ingin mengisi struktur yang sama dari kontainer ini, kedua kolom lainnya akan lebih cepat untuk menduplikasi apa yang sudah kita punya di sini daripada menyeret dan menjatuhkan elemen ke dalam kontainer kosong ini dari awal. Jadi mari kita klik kanan dan hapus dua kontainer kosong di sebelah kanan ini. Lalu jika kita memilih kontainer pertama kita bisa klik kanan dan duplikat, lalu tekan Command D untuk melakukannya sekali lagi. Setelah menduplikasi kontainer untuk menciptakan konsistensi di antara kontainer, mengisi konten kita pun jadi jauh lebih cepat. Satu hal lagi yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan padding di dalam kontainer agar ada ruang di bagian atas. Mari kita klik pegangan kontainer lalu pada tab Advance, lepaskan tautan nilai padding dan coba masukkan 50 piksel di bagian atas. Memahami tata letak konten dan pengaturan jarak ini akan memungkinkan Anda membangun apapun dari awal. Namun, blok dan template akan menghemat banyak waktu Anda dengan mempermudah pekerjaan desain. Jadi, mari kita lihat tuh bagaimana caranya. Mari kita klik icon plus di atas kontainer yang baru saja kita buat. Dan kali ini, bukan icon plus di sini, melainkan kita klik icon Starter Templates. Di sini, kita belum ingin mengimpor satu halaman penuh, melainkan hanya sebagian yang disebut blok. Mari kita klik ini, dan saya bisa mencari apa yang saya inginkan, atau jika saya menggulir ke bawah, saya mungkin ingin memilih yang ini. Setelah mengkliknya, saya akan mengimpor blok tersebut. Dan Anda bisa melihatnya di sini. Mari kita tambahkan lagi, tapi kali ini kita bisa menambahkan sebuah halaman. Anda bisa melihat template yang sedang kita gunakan di sini, tapi mari kita lihat Home. Klik ini dan Home. Kita bisa melihat apa yang kita miliki di sini, lalu mengimpor template ini, dan saya bisa menutup ini, dan jelas tidak masuk akal untuk mengimpor satu halaman penuh di sini. Jadi saat saya meninjau, saya bisa menghapus kontainer yang tidak saya butuhkan. Jadi mungkin saya hanya butuh testimoni klien ini dari template halaman penuh itu, dan saya bisa memastikan untuk menghapus semua yang lain. Jadi inilah yang baru saja kita impor sebagai sebuah blok. Dan ini kita impor sebagai sebuah halaman, meskipun kita tidak mempertahankan banyak bagian dari halaman tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara mengubah font dan warna default di situs web kita. Bukan hanya warna dan font pada tingkat elemen individual, tetapi di seluruh situs web. Kita perlu melakukan ini di tingkat WordPress secara keseluruhan. Jadi mari kita simpan draft kita, lalu pratinjau situs web kita. Di bilah admin WordPress, mari pilih kustomisasi. Lalu mari kita lihat pengaturan global kita dan kita bisa mulai dengan tipografi. Di bagian atas kita memiliki beberapa preset yang bisa Anda coba. Dan Anda bisa mengembalikannya jika Anda tidak menyukainya. Jadi kita mungkin melihat yang ini dan Anda bisa melihat bagaimana semuanya berubah, tapi saya mungkin akan mengembalikannya. Di bawahnya Anda dapat melakukan perubahan pada font tubuh dan font judul di dalam font dasar, serta semua jenis font judul di dalam font judul. Jadi jika saya klik pensil ini, Anda bisa melakukan perubahan pada salah satu dari ini di sini. Dan Anda bisa mengubah warna global dengan cara yang serupa. Jadi mari kita klik kembali ke menu sebelumnya di sini, lalu klik warna. Seperti tipografi, kita memiliki beberapa palet global yang bisa dipilih. Saya bisa melihat palet 2, 3, atau yang gelap. Saat saya mengganti-ganti palet ini, Anda bisa melihat tidak banyak yang berubah, setidaknya di area situs web kita ini, karena sangat bergantung pada gambar. Saya akan tetap menggunakan yang default. Tapi kita juga bisa mengubah semua warna individual ini. Di bawah warna tema ini, Anda bisa mengubah warna latar belakang situs, tapi saya lebih suka membiarkannya tetap putih. Jika kita menggulir ke atas dan kembali lagi, kita juga memiliki opsi serupa untuk tombol. Jadi, ini akan menjadi tempat yang tepat untuk melakukan perubahan pada semua tombol Anda. Jika ada gaya tertentu yang tidak ingin Anda duplikasi berulang kali pada setiap elemen secara individual, setelah Anda puas, Anda bisa klik publikasikan untuk menerapkan semua perubahan Anda. Sekarang kita bisa menutup pengaturan ini dan kembali ke beranda kita. Secara visual dan struktural, kita telah membahas sebagian besar hal yang Anda butuhkan untuk menyesuaikan situs Anda. Tetapi masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipahami agar situs web Anda benar-benar siap digunakan. Salah satu yang terpenting adalah memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler karena sebagian besar lalu lintas web saat ini berasal dari ponsel dan tablet.
Mari kita klik Edit dengan Elementor, lalu di bagian atas ini kita klik Tablet. Jika kita menggulir halaman beranda, menurut saya tampilannya sudah cukup baik untuk tampilan tablet. Jadi selanjutnya, mari kita klik ikon ponsel untuk melihat seperti apa tampilannya di perangkat seluler. Dan sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi khusus di bagian atas ini, elemen-elemennya terlihat sempit. Klik pada judul, lalu klik gaya, dan mari kita edit tipografinya. Setiap pengaturan dengan ikon seluler berarti perubahan hanya memengaruhi tampilan di perangkat seluler. Mari ubah ukuran font judul ini menjadi 40, lalu atur ukuran font untuk judul di bawahnya. Mungkin sekitar 20. Sekarang jika kita klik desktop di bawah bilah gaya ini dan kita periksa tipografi untuk judulnya, ukurannya masih 90, persis seperti yang kita tinggalkan. Demikian juga, jika kita kembali ke tampilan seluler, kita bisa klik tombol ini dan di bawah pengaturan lanjutan dengan mengetahui bahwa ini hanya akan berlaku untuk seluler, kita bisa menambah padding agar ada lebih banyak ruang. Anda juga bisa menyembunyikan seluruh bagian berdasarkan tipe perangkat. Jadi, mari kita gulir ke bawah ke kontainer. Tentang kami di sini, pilih pegangan kontainer, lalu pergi ke pengaturan lanjutan dan gulir lagi ke bawah untuk menemukan menu drop-down responsive. Di sini, jika Anda mengaktifkan sembunyikan di mobile portrait, bagian ini akan menjadi abu-abu. Dan bagian ini tidak akan ditampilkan di perangkat seluler. Tetapi, jika kita kembali ke tampilan desktop, bagian tentang kami itu masih ada di sini. Ada baiknya meluangkan waktu untuk menelusuri situs Anda dalam tampilan mobile view untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Sekarang, seiring berkembangnya situs web Anda pasti perlu menambahkan halaman baru. Izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita kembali ke tampilan desktop dan di bilah menu Elementor ini, klik menu drop-down. Lalu klik tambah halaman baru. Mari kita simpan dan keluar. Ini akan mengisi halaman baru ini. Dan jika kita klik ikon roda gigi di sini untuk pengaturan halaman, kita bisa mengubah judul halaman baru ini menjadi project. Kita bisa melihat bahwa judul di atas ini ditandai sebagai draft. Jadi kapanpun kita ingin membuat halaman ini menjadi publik, kita bisa klik terbitkan. Sekarang kita bisa mulai dengan template awal di sini, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menambahkan template halaman atau blog, tapi kita juga bisa menyalin kontainer yang kita miliki dari halaman lain sebagai cara cepat lainnya untuk membuat halaman baru. Mari kita klik pratinjau perubahan untuk membuka pratinjau. Dan kita bisa pergi ke halaman yang ingin kita salin, kontainernya. Jadi jika kita pergi ke halaman layanan, mari kita salin bagian atas ini saja. Klik Edit dengan Elementor di sini, lalu fokuskan pada kontainer ini dengan mengklik pegangan kontainer. Saya akan klik kanan untuk menyalin ini. Sekarang, jika kita kembali ke halaman project baru kita, klik kanan dan tempel untuk menambahkan bagian yang sama. Dan kita akan mengedit judul ini. Kita ingin ini bertuliskan project. Dan mari kita publikasikan lagi. Jika kita klik pratinjau kita bisa melihat bahwa header atas ini tidak transparan seperti di halaman kita yang lain. Untuk memperbaikinya, mari kita klik edit halaman. Saya akan menutup ini. Kita kemudian bisa menuju ke pengaturan Astra di sini, lalu gulir ke bawah ke pengaturan lanjutan. Di bawah header transparan, klik aktifkan. Tutup jendela ini, lalu klik simpan. Kemudian, jika kita melihat halaman ini, kita bisa melihat bahwa headernya sekarang sudah diperbaiki. Tapi satu hal yang kita perhatikan adalah halaman baru kita, proyek, belum ada di menu navigasi di bagian atas sini. Untuk menambahkan halaman ini ke menu, kita perlu kembali ke dashboard WordPress kita. Jadi mari kita klik logo WordPress di kiri atas sini. Lalu kita bisa pergi ke tampilan, lalu menu. Di bawah halaman terbaru, kita bisa klik project, lalu tambahkan ke menu. Kita gulir ke bawah di sini, kita bisa melihat bahwa itu sudah ditambahkan. Kita bisa menyeretnya ke atas untuk mengatur urutannya. Kita bisa menggesernya ke dalam untuk membuat submenu. Baiklah, mari kita seret keluar dulu untuk saat ini, dan ketika sudah puas, klik simpan menu. Untuk melihat bahwa halaman tersebut sudah ditambahkan, mari kita buka situs web kita dengan command klik tautan di atas sini di bilah WP Admin. Kita diarahkan ke tab baru ini. Kita bisa melihat bahwa halaman proyek kita sekarang sudah diedit dan berada di samping halaman layanan kita. Jika kita kembali ke pengaturan, mari kita gulir ke bawah dan pindahkan proyek kita ke dalam menu sub-item bertab. Mari kita simpan lagi, kembali ke tab kita, segarkan, dan sekarang proyek berada di sini dalam menu drop-down di bawah layanan. Menghapus salah satu tautan di menu ini juga mudah.
Jadi kembali ke WordPress di sini. Buka salah satu drop-down ini, dan setelah terbuka, Anda bisa menghapusnya, lalu simpan untuk mengeluarkan item ini dari menu sepenuhnya. Saya akan memindahkan project kembali ke sini, dan menyimpannya. Jadi sekarang kita sudah tahu cara mengubah menu ini, mari kita lihat bagaimana menyesuaikan bagian header lainnya untuk mengubah hal-hal seperti logo dan warna menu. Kembali ke tab situs web kita, dari sini kita bisa klik, sesuaikan, lalu kita bisa klik Header Builder. Untuk mengubah logo, klik judul situs dan logo, baik di sini atau di sini. Lalu pada ubah logo, kita bisa memilih file untuk diunggah. Jadi saya akan memilih salah satu di sini. Setelah diunggah, pilih lagi sekali. Logo saya pas dengan baik di potongan yang direkomendasikan, jadi saya akan memotong gambar. Dan jika logo Anda tidak berubah pada pratinjau ini, kemungkinan karena Anda menggunakan layar retina atau layar dengan kepadatan pixel tinggi. Jadi Anda bisa mengunggah versi logo dengan resolusi lebih tinggi di sini. Tapi untuk saat ini, saya akan menggunakan satu logo ini untuk semua perangkat, dan ketika saya mengaktifkan Sakelar itu, Anda bisa lihat logo saya sekarang sudah muncul. Kita bisa mengubah ukuran logo kita dengan penggeser di sini, dan menurut saya ini sudah pas. Jika kita menggulir ke bawah, kita juga bisa mengunggah ikon situs, yang juga dikenal sebagai favicon. Saya akan klik itu, lalu saya pilih ikon situs, dan saya akan mengunggah satu file lagi. Logo Anda mungkin terlihat bagus dalam ukuran kecil untuk ini, tapi saya punya file terpisah khusus untuk ini. Saya akan memilihnya, dan saya akan melewati proses pemotongan di sini. Dan setelah itu diunggah, Anda bisa melihat bahwa ikon tersebut sudah muncul di tab. Pratinjau yang diperbesar ada di sini. Sekarang, jika kita kembali dan memilih Header Builder, kita memang punya opsi untuk memposisikan ulang elemen seperti logo situs dan menu utama. Jadi saya bisa menyeret ini ke tengah, dan Anda bisa melihat bagaimana tampilannya berubah. Anda bisa menyeretnya ke atas atau ke bawah satu baris, tapi saya tidak suka tampilannya seperti itu. Jadi saya akan biarkan di sini saja. Untuk mengubah warna menu ini, mari kita gulir ke bawah dan klik Header Transparent, lalu tap Design. Lalu, jika kita gulir ke bawah, di bawah menu Color, kita bisa mengubah warna tautan teks antara keadaan normal dan hover active. Saya suka warna teksnya hitam, tapi saya akan membuat warna ini sesuai dengan nuansa logo saya. Saya sudah menyalin kode hex-nya dan akan saya tambahkan di sini. Sekarang, item menu yang aktif akan sesuai dengan warna logo saya. Untuk menyimpan perubahan ini, mari kita klik Publish. Jika kita gulir ke bawah di sini, kita bisa mengedit footer website ini di bagian bawah dengan cara yang mirip seperti saat kita mengedit header tadi. Jadi mari kita klik X di sini, kembali ke Customize, lalu turun ke Footer Builder. Itu akan memfokuskan ke footer, dan kamu bisa lihat bahwa kita memiliki tata letak yang serupa di sini. Mari kita buka bagian copyright ini. Dan kita akan memperbaiki nilai tahunnya. Jadi di sini, alih-alih 2022, saya pasti akan menghapus ini. Saya akan mengetik tanda kurung kiri dan garis bawah tahun saat ini, dan menutup dengan tanda kurung kanan. Dan sekarang itu adalah variabel yang mengisi tahun ini. Sekarang setelah itu diperbaiki, mari ubah logo kita agar sesuai dengan header. Saya akan mengklik ikon pena ini. Aku bilang, aku ada di sini. Saya akan mengeklik ganti pada logo, dan kemudian saya akan membuka perpustakaan media. Saya akan memilih logo saya seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Klik pilih. Kemudian untuk mengakses lagi pilihan menu footer, kita bisa klik kembali dan klik menu footer di sini, atau kita juga bisa klik langsung di sini. Kami memiliki opsi untuk mengubah halaman ini menjadi sebaris yang ditampilkan sekarang atau ditumpuk. Saya suka yang inline, dan Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan Anda. Untuk menyimpan perubahan, mari klik terbitkan, lalu kita dapat menutup kustomisasi. Dan setelah kita puas dengan website kita bisa mengaktifkan plugin Lightspeed Cache yang akan membuat website kita lebih cepat. Mari kita kembali ke WordPress dengan mengklik logo di sini. Lalu mari kita pergi ke plugin, tambah plugin, cari Lightspeed Cache, LITE, lalu temukan plugin ini dan klik install sekarang. Setelah selesai menginstal, kita bisa klik aktifkan. Kita bisa melihatnya di sini, di daftar plugin kita. Kita bisa menonaktifkannya nanti saat sedang mengerjakan situs kita, tapi untuk sekarang, performa website kita akan meningkat. Sekarang kamu sudah tahu cara membuat website WordPress yang dihosting oleh Hostinger. Jika kamu belum mengikuti dari awal, ingat untuk menggunakan tautan penawaran khusus di deskripsi untuk mendapatkan diskon eksklusif pada hostingmu dengan Hostinger. Terima kasih sudah menonton, dan semoga sukses membangun situs barumu.